Saya diajak keliling-keliling naik motor. Teman saya tiba-tiba ngejambret. Jadi teman saya kabur, saya yang ketangkep. Sampai sempat mau dibakar juga ya Bang Ripal ya. Saya ngejalanin hukuman itu selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hendrik HG. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Sebelum narasumber kita ini bercerita, kita perkenalkan dulu narasumber saya. Assalamualaikum Bang Ripal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ripal punya kisah perjalanan hidupnya di tahun berapa Bang? Tahun 2016. Bisa nggak Bang diceritain dikit Bang? Bisa. Silakan Bang. Waktu itu saya awalnya nongkrong sama teman-teman. Saya diajak keliling-keliling naik motor rame-rame. Teman saya tiba-tiba ngejambret. Ya di situ saya panik. Teman saya suruh ngebut, nancep gas. Saya ngebut. Saya nabrak pohon akhirnya. Setelah nabrak pohon, saya langsung dihakimi sama massa. Oke Bang Ripal. Ditahan dulu Bang ceritanya Bang. Nah buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu kisah cerita lengkap dari Bang Ripal, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video channel YouTube Kisah Berbagi Cerita Hendrik Gimanto. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber bisa hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Hendrik Gimanto. Langsung aja kita ungkap kisah cerita dari Bang Ripal. Ada doa nggak buat Bapak? Buat mata Bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat Hendrik. Waktu itu tahun 2016 Bang. Saya nongkrong buat sama teman-teman di tongkrongan. Saya niatnya emang berkenalan supaya kita banyak teman. Nah akhirnya saya besokan harinya main lagi ke situ, gabung sama teman-teman main. Begitu biasa aja. Terus pas ketiga hari saya main lagi. Nah saya nongkrong udah gitu, teman saya ngajakin muter-muter keliling kota. Udah gitu saya posisi di motor. Nah teman saya ngejambret. Udah gitu saya panik di situ karena teman saya suruh gas kencang. Nah akhirnya di situ saya nabrak pohon. Setelah nabrak pohon, saya sempat diamuk massa. Di posisi kan Bang Ripal diajak nih Iya. sama temen Bang Ripal Iya. jalan-jalan keliling. Iya. Posisi Bang Ripal nggak tahu kalau mau melakukan hal kejahatan. Nggak tahu, awalnya biasa-biasanya jalan-jalan gitu, nyari angin sama cewek-cewek kan bareng. Nah, saya nggak nyangka, nah teman saya tiba-tiba ngejambret, ngambil handphone. Terus saya panik lah di situ. Saya ngebut nabrak pohon di situ, Bang. Nah, setelah nabrak pohon, saya diamuk massa. Pas saya di massa, di situ adalah petugas dan PRT yang nolongin saya diinterogasi ke polsek. Nah, akhirnya saya ditanya-tanya asal dari mana, tinggal di mana. Saya diajak teman saya, Pak. Saya nggak tahu kalau teman saya ujung-ujungnya niatnya ngejambret. Karena saya awalnya dari rumah emang biasa aja, nggak ada niatan ke situ. Nah, pas itu kejadian diajak sama teman saya kayak gitu, seperti itu, ngejambret. Akhirnya saya ngejalanin hukuman itu selama 3,5 bulan. Itu Bang Ripal karena berapa orang sendiri apa sama teman-temannya? Waktu itu sih saya sendiri, teman saya lari 2 orang, yang lainnya pada lari. Karena saya emang jatuh, ya udah jadi teman saya kabur, saya yang ketangkep.
udah dimasain. Tadi kan Bang Ripal bilang sampai sempat mau dibakar juga ya Bang Ripal Iya. ya. Nah kan langsung untung ada pihak berwajib sama ketua RT yang Ketua RT nolongin yang Bang menolong saya, Ripal. ya. Nah terus datanglah si korban. Korban. Korban itu perempuan apa laki-laki yang Bang Ripal? Itu sepasang, cowok dan perempuannya. Karena dia mengaku ini dia pelakunya karena itu. Karena saya namanya nggak tahu ya, bukan saya, Mbak, kata si bilang gitu. Tetap aja kamu kan yang ngelakuin katanya. Dan akhirnya di situ saya di masa motor saya dihancurin sama masa. Akhirnya saya dibawa ke pihak yang berwajib. Nah, akhirnya saya ditanya-tanya. Ya udah ditanya-tanya, habis itu saya ngejalanin hukuman saya selama 3,5 bulan. Nah kan itu motor yang dikendarain Bang Ripal motor siapa? Motor saya sendiri pribadi. Ya hasil ini pekerja lah saya beli. Jadi pada intinya Bang Ripal nggak tahu apa-apa ya. Cuman Bang Ripal ikut-ikutan gitu. Jadi ke bawah. Ikut-ikutan ke bawah. Jadi permasalahannya emang sih ya Bang Ripal kenal sama orang itu diajak motor keliling-keliling. Ya, Nggak tahu bawaan orang-orang itu mau melakukan kejahatan. Saya tidak tahu. Nah, setelah Bang Ripal bebas nih, apakah Bang Ripal bertemu lagi dengan orang-orang teman-teman Bang Ripal itu? Alhamdulillah nggak ketemu, sekarang nggak bermain bareng sama dia. Karena saya tahu pergaulan itu emang nggak benar. Makanya setelah saya sudah bebas, saya tidak melakukan lagi karena saya kapok karena pergaulan teman saya nggak benar. Jadi hingga saya sampai masuk ke pihak yang berwajib. Maksudnya Bang Ripal kan nggak tahu ya karena mau lakukan itu ya kan. Iya, nggak tahu. Nah berarti selama Bang Ripal di dalam adakah teman-teman yang sejalan sama Bang Ripal jengukin Bang Ripal? Nggak ada sama sekali. Ya waktu itu sih di Polsek keluarga datang sempat ngejenguk. Kejadiannya siang apa malam Bang? Posisi malam lah, itu sekitar jam 9-an lah. Nah kan abang udah bebas nih. Iya. Dengan kasus yang abang tadi ceritain. Iya. Nah setelah abang bebas, terus perjalanan kisah abang seperti apa Bang? Bisa, akhirnya di situ saya berpikir untuk ngejauh dari Jakarta agar pergaulannya biar tidak benar lagi gitu. Akhirnya saya kerja yang saya sebisa mungkin saya kerja gitu. Bang Ripal punya saudara berapa saudara Bang? 3 saudara Bang. Abang anaknya berapa Bang? Ketiga bontot. Jadi orang tua masih ada semua ya Bang? Alhamdulillah komplit masih ada semua. Masih ada semua. Nah kan sekarang Bang Ripal udah nggak pernah ketemu orang-orang tersebut Bang Ripal, bahkan tadi dibilang udah nggak di daerah Jakarta ya Bang Ripal ya. Jadi pergaulan Bang Ripal sekarang udah enak nih, udah kerja. Jauh ya. Nah tapi Bang Ripal udah nggak pernah nongkrong kayak dulu lagi kan ya Bang ya. Terus Bang Ripal bekerja apa sekarang Bang? Sebagai apa Bang? Kuli sih Bang, kuli aja gitu. Yang penting kita kan halal gitu nyari uang gitu. Itu diajak saudara apa diajak teman Bang? Diajak teman sih. Jadi teman saya kan punya orang tua. Nah, saya diajak lah hingga kuli bangunan. Dari situ saya kerja diajak. Udah gitu. Bang Ripal sudah berkeluarga Bang? Waktu itu sih pernah, tapi sekarang udah lama sih cerai gitu, bisa gitu. Bisa diceritain gak Bang awal kisahnya Bang? Bisa cerai kenapa Bang? Waktu itu sih gara-gara ekonomi sulit, makanya jadi ini pertengkaran terjadilah, akhirnya cerai gitu. Itu setelah kejadian abang kasus jambret apa sebelum Bang? Sebelumnya? Sebelum abang itu abang udah punya istri apa belum? Belum sih, pas kejadian itu belum. Masih bujang lah, masih bujangan. Berarti setelah kejadian ya abang udah bebas, abang mau bener, di situ baru abang punya istri. Akhirnya saya dapat istri orang Bekasi lah gitu. Terus Bang, ceritain Bang. Nah setelah itu saya
akhirnya saya pacaran sama dia tuh sampai nikahnya gitu. Mm-mm. Nikahnya tuh sampai berapa tahun, 2 tahunan lah ya kan. Mm-mm. Gitu singkat cerita, waktu itu kan pada covid kan ya. Iya. Covid kan emang sulit nyari uangnya, jadi yang yakin untuk cerai itu istri saya. Oh, jadi yang minta pisah dari istri Bang Dari Rival. istri yang minta gitu. Berarti masalah ekonomi ya, Bang. Masalah ekonomi ya. Nah, kan Bang Rival cerai ini sama istri Bang Rival ya. Ya, Terus jalan kehidupan Bang Rival gimana, Bang? ya sempet kaget aja sih, shock aja gitu ya. Mm-mm. Kenapa kok bisa kayak gini gitu? Mm-mm. Ya mungkin apa saya yang salah apa gimana? Mm-mm. Ya mungkin waktu itu sih emang bener-bener nyari duit lagi susah bang. Iya. Emang waktu itu kan covid, Mm-mm. jadi untuk aktivitasnya susah buat nyari uang gitu. Mm-mm. Apalagi kan saya kan kerjanya serabutan gitu bang. Tapi sering masih ketemu ya, Bang. Ya masih ketemu sih, alhamdulillah. Tapi ketemu di biasa aja ya, Bang. Ya biasa aja lah, cuek aja gitu. Bahkan dia udah punya suami Udah lagi, punya Bang. suami lagi. Tapi kalau ini mah ya alhamdulillah lah dia punya suami lagi gitu. Mm. Dan sekarang nih di Abang, Hmm. kan dari tadi cerita Abang mungkin ya nggak semuanya ya, pasti ada orang juga ya Nah, ada. yang pernah merasakan Nah, kisah-kisah cerita Abang. Kadang yang masalah ekonomi juga pun bisa cerai. iya benar. Kan pernikahan itu kan untuk selamanya ya, Bang. Iya, Satu ya masalah iya. dari perselingkuhan atau ekonomi. Nggak tahu. eh, tapi nggak semuanya orang seperti itu Nggak ya, semuanya Bang. ya, nggak semuanya. Ya hanya beberapa orang aja Iya mungkin. benar. Nah, sekarang Bang Ripal udah punya kehidupan baru nih, berarti Bang Ripal udah punya pasangan dong. Kalau buat cepat kenalan sih ada orang Cirebon bang. Mm-mm. Tapi saya waktu itu suruh main, tapi saya emang posisi nggak punya kendaraan. Mm-mm. Jadi akhirnya saya memutuskan nggak ke sono lah, nggak bisa main karena nggak ada kendaraan. Mm-mm. Jadi saya nggak bisa maksain untuk ketemunya gitu. Masih single, Bang. Ya masih Nyokap ada di mana, Bang? di Jakarta Utara. Jakarta Utara, tapi sering nengokin nyokap, Bang. Sering alhamdulillah kalau ada uang ya kan kasih transfer gitu ya. Kalau kita nggak ada belum gajian kita nggak ngasih gitu. Mm-mm. Tapi nyokap ya masih kumpul pada sama keluarga ya, Bang Masih ya. masih kumpul semua alhamdulillah. Mm. Iya. Berarti Bang Ripal dari keluarga nyokap sama bokap dipisah juga ya, Udah Bang. saling bisa juga. Bisa juga ya, Nah, Bang ya. jadi bapak nikah lagi dan mas saya nikah lagi gitu. Jadi Bang Ripal kan dari bokap yang ini anak ke berapa? 3 tadi bilang, 3 bontot. anak bontot ya. Iya, Jadi kalau nyokapnya udah nikah lagi punya anak juga, Bang. punya Jadi berapa saudara, Bang, semuanya, Bang? berarti 8 ya. Mm. Banyak juga, Bang. Iya. Nah, Bang Ripal, sekarang ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman Bang Ripal? Ada sih ya, semoga teman-teman yang ikutin pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Mm. Ya kita harus nyari uang yang halal halal aja, jangan ngikut-ngikut yang inilah itulah pokoknya itu. Ya, itu patut harus dibuang buruknya, Bang, yang baik kita ambil ya, Bang ya. Iya benar. Ini hanya kisah cerita pengalaman Bang Ripal, ya kan? Mhm. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini kisah cerita pengalamannya Bang Ripal. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube saya, Hendrik Gimanto. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat, dan panjang umur, selalu dalam pelindungan Allah. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber di kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto, bisa hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Bang Ripal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.